Ketika pertanyaannya seberapa bermanfaat dan akan seberapa ngefek ketika kita punya mentor, itu jawabannya manfaatnya besar banget. Itu manfaatnya sangat-sangat besar. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Afrik, saya adalah CEO dari Inspira Group. Sebelumnya saya 7 tahun ke belakang sebelum saya jadi CEO Inspira Group, saya sempat jadi CEO juga di beberapa perusahaan under Inspira. Saya pernah jadi CEO-nya Cover Super, pernah ikut pegang Rumah Warna juga, terus yang agak lama kemarin di ID Photobook, sempat jadi CEO-nya Santara juga. Sekarang sejak setahun terakhir per bulan Mei tahun lalu persis, saya handle Inspira as a whole group gitu. Jadi CEO dari grup Inspira. Oke, seberapa penting mentor buat pebisnis? Mungkin saya merasa lebih tepat kalau ditanyanya seberapa bermanfaat gitu ya mentor buat pebisnis. Ketika pertanyaannya seberapa bermanfaat dan akan seberapa ngefek ketika kita punya mentor, itu jawabannya manfaatnya besar banget. Itu manfaatnya sangat-sangat besar. Tapi kalau seberapa penting, jangan sampai, tapi di sisi lain jangan sampai ketika kondisinya saat ini kita belum punya mentor, kita menjadikan itu excuse seolah-olah tanpa adanya mentor kita nggak bisa grow gitu, company kita nggak bisa tumbuh. Kita juga secara personal nggak bisa tumbuh. Jangan sampai itu juga menjadi excuse, karena mungkin butuh waktu buat kita untuk sampai benar-benar bisa punya mentor. Karena definisi mentor itu kan kita punya orang, punya figur tempat kita bertanya, dan ini hubungannya adalah hubungan dua arah, bukan cuma satu arah gitu. Dia akan kita mungkin akan cukup rutin ketemu sama dia, nanya-nanya sesuatu sama dia. Dia juga akan secara open untuk terus motivate kita, ngasih kita guidance, ngasih kita warning kalau kita ngelakuin sesuatu yang mungkin gak terlalu pas gitu. Untuk kita bisa dapet satu orang mentor yang dia masuk kriteria kita dan kita pun masuk kriteria untuk jadi mentinya dia, ini gak selalu semua orang punya kesempatan gitu, dan kadang butuh waktu buat kita mendapatkan itu. Jangan sampai juga iya mentor ini penting, mentor bisa jadi faktor pembeda banget tentang seberapa mulus jalan kita, seberapa cepat jalan kita untuk menuju ke titik tujuan kita. Tapi di sisi lain banyak juga sebenarnya pebisnis yang mereka ya doing business tanpa punya satu mentor tertentu yang itu benar-benar dua arah gitu. Kita jadi mentinya dan dia pun menganggap kita mentinya. Kita menganggap dia mentor dan dia sendiri pun menganggap dirinya mentornya kita. Kayak gitu. Tapi balik lagi, ketika kita punya mentor, apakah manfaatnya besar? Manfaatnya akan besar sekali gitu. Basically setiap orang yang doing business pasti kita punya goal kan. Kita bisnis juga mungkin dari awal kita mendirikan bisnis karena kita punya goal. Kita pengen ada pertumbuhan secara income, kita pengen jadi lebih tajir mungkin, kita pengen punya impact yang lebih besar kepada jumlah customer yang menggunakan produk atau layanan kita menjadi lebih besar. Intinya kita pasti punya goal tertentu gitu. Hal-hal yang mungkin kalau misalnya kita bisa ibaratkan ya, hal-hal yang kita punya sekarang, hal-hal yang kita sudah capai sekarang, skill yang kita udah punya sekarang itu, misalnya anggaplah di sini ada satu buah lingkaran gitu, satu buah lingkaran. Di lingkaran ini kita bisa tulis semua hal yang kita udah punya, kita bisa tulis semua hal yang kita udah kuasain, semua hal yang kita sudah paham, semua hal yang kita sudah pernah capai itu kita bisa tulis di dalam lingkaran gitu. Kemudian hal-hal lain yang kita belum punya, skill yang kita belum kuasain, pencapaian kita yang kita belum berhasil dapat, itu adanya di luar dari lingkaran tadi gitu. Itu adanya di luar dari lingkaran tadi. Artinya apa? Artinya misal contoh, kita sekarang sudah ada di skala omset per bulan 500 juta mungkin. Sekarang kita punya karyawan 20 sampai 30 mungkin. Itu ada di dalam lingkaran.
Oh kita sudah pernah ke luar negeri, itu ada di dalam lingkaran. Oh kita udah nguasain skill marketing, itu ada di dalam lingkaran. Kita udah nguasain ilmu manajemen untuk ngelola perusahaan di level revenue sekian, di level profit sekian, di level jumlah customer sekian, itu ada di dalam lingkaran. Sesuai sama skalanya kita masing-masing, skalanya teman masing-masing itu ada di dalam lingkaran. Dan kita pasti pengen tumbuh kan. Misalnya kita mungkin pengen IPO, atau misalnya kita pengen masuk ke skala 10M per bulan omsetnya. Kita pengen melayani customer 100.000 customer per bulan, 1 juta customer per bulan. Itu semua ada di luar lingkaran. Artinya apa gini? Semua yang ada di dalam lingkaran itu adalah zona nyaman kita. Itu sesuatu yang kita udah tahu, kita sudah kenal, dan karena itu kita merasa ya sudah jadi bagian dari lingkungan itu gitu. Itu zona nyaman kita. Semua yang tidak ada di dalam lingkaran itu adalah zona tidak nyaman kita gitu. Ketika kita akan masuk ke zona tidak nyaman, itu adalah area of the unknown. Itu adalah area-area yang kita belum kenal. Dan pasti sesuatu yang kita belum kenal itu ada rasa nggak nyaman. Kita buat menuju ke sana, kita belum tahu caranya gimana. Kita belum tahu nanti akan ada hambatan apa aja yang harus kita prepare, kita nggak tahu. Nah, ketika kita punya seorang mentor yang dia sudah pernah nyampe di sana, nyampe di titik-titik, di area-area yang kita belum jadi zona nyaman kita, itu akan sangat ngebantu gitu. Dia ketika kita down mungkin ya sesuatu hal yang menurut kita besar banget, mungkin buat mereka itu hal yang sangat sepele. Cuma gitu doang, itu tuh udah pernah, itu gampang gitu. Kita jadi bisa dapat suntikan motivasi di sana, kita bisa dapat banyak antisipasi. Hati-hati tuh di sana ada ranjau tuh, hati-hati di sana, hati-hati itu tricky tuh gitu. Pelajarin dulu, jangan langsung action gitu misalnya. Itu akan sangat ngebantu. Mentor manfaatnya akan sangat besar, terutama tadi karena kita pengen tumbuh, karena kita pengen expand gitu. Dan untuk mengekspan zona nyaman kita tadi dengan adanya mentor, perjalanannya bisa lebih mulus. Kalau misalnya kita ngebayangin bisnis pertumbuhan itu seperti grafik begini, dari titik sini kita naik ke titik sini gitu ya, atau sebagai anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga gitu. Pada kenyataannya pertumbuhan bisnis itu bukan garis lurus itu, atau bukan anak tangga yang mulus itu. Itu kayak naik, ruwet, muter gitu, naik, turun lagi gitu, turun, mundur lagi, balik lagi ke sini gitu. Nah, proses keruwetan tadi itu kebanyakan terjadi karena kita belum kenal tadi zone of the unknown gitu, area of the unknown itu area-area yang kita nggak kenal. Jadi kita ya sempat salah jalan, sempat zigzag dulu, sempat turun lagi, bikin kesalahan yang semua drama-drama tadi sebenarnya bisa diminimalisir dan prosesnya bisa dipercepat tanpa harus maju mundur, naik turun dan bulet-bulet pusing gitu ya, dengan segala kerumitannya dengan kita punya mentor. Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video.